Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Susanti, mahasiswa semester 4 kelas A dengan NIM 23810500018. Di sini saya akan membahas materi mengenai persamaan diferensial biasa atau ODE dengan menggunakan metode Rungkutta Orde 4. Guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Pada penyusunan materi ini, saya tidak sendiri, saya kelompok 11 bersama rekan saya Siti Nurfadila. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, mengenai persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa atau PDB, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Ordinary Differential Equation atau ODE, adalah persamaan di mana fungsi yang tidak diketahui variabel terikat adalah fungsi dari variabel bebas tunggal. Dalam bentuk paling sederhana, fungsi yang tidak diketahui ini adalah fungsi real atau fungsi kompleks. Tetapi secara umum biasa juga berupa fungsi vektor maupun matriks. Lebih jauh lagi, persamaan diferensial biasa digolongkan berdasarkan orde tertinggi dari turunan terhadap variabel terikat yang muncul dalam persamaan tersebut. Nah, kemudian pengertian dari metode Rungkutta itu sendiri. Nah, metode Rungkutta adalah suatu metode persamaan diferensial langkah 1 yang dikembangkan oleh dua orang ahli, yaitu Rung dan Kutta. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial membutuhkan turunan yang lebih tinggi untuk mencapai derajat ketelitian yang tepat. Akan tetapi, dalam metode Rungkutta ini, dalam mencapai derajat yang lebih tinggi tidak membutuhkan turunan yang kompleks. Pada metode Rungkutta ini terdapat beberapa orde, yaitu metode Rungkutta orde 1, metode Rungkutta orde 2, metode Rungkutta orde 3, dan metode Rungkutta orde 4. Nah, pada pembahasan ini saya hanya akan fokus pada penjelasan metode Rungkutta orde 4. Oke, selanjutnya pengertian dari metode Rungkutta orde 4 itu sendiri. Jadi, metode Rungkutta orde 4 adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal atau masalah nilai batas pada persamaan diferensial linear ataupun non-linear. Nah, metode Rungkutta orde 4 mempunyai bentuk umum, yaitu dy per dx sama dengan f buka kurung x, y. Nah, kemudian pada metode Rungkutta orde 4 sendiri mempunyai 4 langkah untuk mencari nilai-nilai dari K, di mana untuk K1 adalah H dikali dengan fungsi xn, yn. Kemudian untuk K2 adalah H dikali dengan fungsi xn ditambah setengah dikali dengan H, yn ditambah setengah dikali dengan K1. Kemudian untuk K3 adalah H dikali dengan fungsi xn ditambah setengah dikali dengan H, yn plus setengah ditambah K2. Kemudian untuk K4 adalah H dikali dengan fungsi xn plus H, yn plus K. Nah, berdasarkan persamaan K1 sampai dengan K4, nilai K mempunyai hubungan yang berurutan, di mana K1 muncul untuk menghitung K2, kemudian K2 muncul untuk menghitung nilai K3, dan K3 muncul untuk menghitung nilai dari K4. Nah, penyelesaian akhirnya adalah yn plus 1 sama dengan yn ditambah 1/6 dikali dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah dengan 4. Nah, selanjutnya, algoritma dari Rungkutta orde 4. Nah, yang pertama itu tentukan persamaan fungsi x, y-nya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan pula x0 dan y0-nya. Yang ketiga, tentukan nilai awal x0 dan y0 dari nilai fungsi di x0-nya. Kemudian yang keempat, tentukan nilai h-nya atau step size-nya. Yang kelima adalah jumlah loop atau jumlah langkah iterasinya pada saat i sama dengan 0. N sama dengan x akhir dikurangi dengan x0 dibagi dengan h. Langkah yang keenam, untuk i sama dengan 1 sampai dengan n, maka penyelesaiannya menggunakan persamaan dari metode Rungkutta, di mana kita akan menghitung koefisien Rungkutta orde 4. Kita hitung K1, K2, K3, dan K4. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung solusinya menggunakan rumus yn plus 1 sama dengan yn ditambah 1/6 dikali dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 dan ditambah K4. Setelah menghitung solusinya, kita menambahkan nilai x-nya, di mana xn plus 1 sama dengan xn ditambah dengan h. Untuk langkah yang terakhir, yang ketujuh, ulangi sampai mencapai jumlah iterasi ke n.
Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari Y 0,1 dengan menggunakan metode Rungkuta orde 4 dan metode Euler. Di mana Y aksennya sama dengan fungsi X, Y sama dengan 1 minus X ditambah dengan 4Y. Dengan H sama dengan 0,1 dan Y0 sama dengan 1. Untuk pembahasan soalnya, yang pertama menggunakan metode Rungkuta orde 4. Nah, diperoleh nilainya untuk K1, kita menggunakan rumus H dikali dengan fungsi Xn, Yn sama dengan 0,1 dikali fungsi 0,1. Nah, kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaannya pada soal. Setelah dapat 0,1 dikali dengan 1 minus 0 ditambah 4 dikali 1. Menghasilkan 0,5. Nah, kemudian setelah menghitung K1, kita hitung K2-nya. Menggunakan rumus H dikali dengan fungsi Xn ditambah setengah dikali dengan H, Yn ditambah setengah dikali dengan nilai K1. Menghasilkan 0,1 dikali dengan fungsi 0 ditambah 0,5 dikali dengan 0,1, 1 ditambah 0,5 dikali dengan 0,5. Kita selesaikan operasi yang ada di dalam kurung menghasilkan 0,1 dikali dengan fungsi 0,05 sebagai X dan 1,25 sebagai Y. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan ke persamaan yang ada pada soal. Sehingga diperoleh 0,1 dikali dengan fungsi 1 minus 0,05 ditambah dengan 4 dikali 1,25. Menghasilkan 0,1 dikali 5,95. Kita kalikan, peroleh hasil akhirnya untuk K2 adalah 0,595. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari K3 menggunakan rumus H dikali dengan F, Xn ditambah setengah dikali dengan H, Yn ditambah setengah dikali dengan nilai dari K2. Kita substitusikan, diperoleh 0,1 dikali dengan fungsi 0 ditambah 0,5 dikali dengan 0,1, 1 ditambah 0,5 dikali dengan nilai K2 yaitu 0,595. Kita selesaikan operasi yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,1 dikali dengan fungsi 0,05, 1,2975. Di mana 0,05 adalah nilai dari X dan 1,2975 adalah nilai dari Y. Kemudian kita masukkan nilai dari X dan Y pada fungsi yang ada pada soal. Sehingga diperoleh 0,1 dikali dengan fungsi 1 ditambah 0,05 ditambah dengan 4 dikali 1,2975. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Sehingga diperoleh 0,1 dikali dengan 6,14. Hasil akhir dari K3 adalah 0,614. Kemudian untuk K4, kita gunakan rumus H dikali dengan fungsi Xn ditambah H, Yn ditambah K3. Kita substitusikan 0,1 dikali dengan fungsi 0 ditambah 0,1, 1 ditambah nilai dari K3 yaitu 0,614. Kemudian kita selesaikan yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,1 dikali dengan fungsi 0,1, 1,614 di mana 0,1 sebagai nilai dari X dan 1,614 sebagai nilai dari Y. Kita substitusikan nilai X dan Y tersebut pada persamaan yang ada pada soal sehingga menjadi 0,1 dikali dengan 1 dikurangi 0,1 ditambah dengan 4 dikali 1,614. Kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh 0,1 dikali dengan 7,356. Maka hasil akhir dari K4 adalah 0,7356. Nah, setelah kita menghitung nilai dari K1, K2, K3, dan K4, kita bisa menyelesaikan Yn plus 1. Dimana kita akan menggunakan rumus Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah 1/6 dikali dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah dengan 4.
kita substitusikan semua nilai yang sudah kita cari, nilai K1, K2, K3, dan K4 pada YN plus 1 ini. Sehingga diperoleh 1 ditambah 1/6 dikali dengan 0,5 ditambah 2 dikali 0,595 ditambah dengan 2 dikali 0,614 ditambah dengan 0,7356. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung yang perkalian terlebih dahulu. Sehingga diperoleh 1 ditambah 1/6 dikali dengan 0,5 ditambah 1,19 ditambah 1,228 ditambah dengan 0,7356. Kita operasikan, kita jumlahkan semuanya yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 1 ditambah 1/6 dikali dengan 3,6536. Kemudian, angka selanjutnya yaitu kita mengoperasikan perkalian terlebih dahulu sehingga didapat 1 ditambah 0,608933. Setelah itu kita jumlahkan sehingga hasil akhir dari YN plus 1 adalah 1,608933. Nah, itu dia untuk penyelesaian soal tersebut menggunakan metode dari Rungkutta Orde 4. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal yang sama dengan menggunakan metode Euler. Nah, di sini diketahui bahwa X0-nya adalah 0, kemudian Y0-nya adalah 1, kemudian H-nya adalah 0,1. Di mana fungsi pada soal adalah fungsi X, Y sama dengan 1 minus X ditambah dengan 4Y. Penyelesaiannya, yang pertama kita hitung F(X0, Y0-nya, di mana F 0,1 sama dengan 1 dikurangi 0 ditambah 4 dikali 1. Sehingga F 0,1-nya adalah 1 dikurangi 0 ditambah 4. Maka hasil akhir dari F 0,1 adalah 5. Kemudian kita akan menghitung nilai dari Y1-nya menggunakan rumus Y1 sama dengan Y0 ditambah dengan H dikali dengan fungsi X0 Y0. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat menjadi Y1 sama dengan 1 ditambah dengan 0,1 dikali dengan 5. Sehingga Y1 sama dengan 1 ditambah 0,5. Maka hasil akhir dari Y1 adalah 1,5. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini terdapat soal tentukan nilai dari Y 0,2 dengan menggunakan metode Rungkutta Orde 4 dan metode Euler dari persamaan diferensial berikut, di mana dy per dx sama dengan y min x plus 1 dengan h sama dengan 0,2 dan y0-nya adalah 0,5. Untuk yang pertama, penyelesaian menggunakan metode Rungkutta Orde 4. Maka diperoleh, kita akan mencari nilai dari K1, K2, K3, dan K4 terlebih dahulu. Di mana K1 menggunakan rumus yang sama seperti pada contoh soal yang pertama, yaitu H dikali dengan fungsi Xn, Yn sama dengan kita substitusikan di mana H-nya adalah 0,2, Xn-nya adalah 0, dan Yn-nya adalah 5. Nah, kemudian setelah kita substitusikan Xn dan Yn-nya, kita substitusikan lagi ke persamaan yang ada pada soal, di mana menghasilkan 0,2 dikali dengan 0,5 dikurangi dengan 0 ditambah dengan 1. Operasikan yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan 1,5. Menghasilkan nilai akhir dari K1 adalah 0,3. Selanjutnya yaitu untuk nilai dari K2, di mana untuk mencari nilai dari K2 adalah H dikali dengan fungsi Xn plus setengah dikali dengan H, Yn ditambah setengah dikali dengan nilai dari K1. Kita substitusikan menghasilkan 0,2 dikali dengan fungsi 0 ditambah 0,5 dikali dengan 0,2, 0,5 ditambah 0,5 kali dengan K1 yaitu 0,3. Operasikan yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan fungsi 0,1,0,65, di mana 0,1 adalah nilai dari X dan 0,65 adalah nilai dari Y. Setelah itu, kita substitusikan ke persamaan yang ada pada soal sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan fungsi 0,65 dikurangi dengan 0,1 ditambah dengan 1. Kita operasikan lagi yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan 1,55. Maka hasil akhirnya adalah perkalian dari 0,2 dikali dengan 1,55 adalah 0,31. Itu adalah nilai dari K2-nya.
Kemudian, untuk nilai dari K3, kita menggunakan rumus K3 sama dengan H dikali dengan fungsi Xn plus setengah dikali dengan H, Yn ditambah setengah dikali dengan K2. Kita substitusikan nilai-nilainya menjadi 0,2 dikali dengan fungsi 0 plus 0,5 dikali dengan 0,2, 0,5 ditambah 0,5 dikali dengan nilai K2, yaitu 0,31. Kemudian kita operasikan yang ada di dalam kurung sehingga menjadi 0,2 dikali dengan fungsi 0,1, 0,655, di mana 0,1 adalah nilai dari X dan 0,65 adalah nilai dari Y. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang ada di soal sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan fungsi 0,655 dikurangi dengan 0,1 ditambah 1. Kemudian kita operasikan yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan 1,555. Maka hasil akhir dari K3 adalah 0,311. Setelah itu kita lanjut untuk mencari nilai dari K4. Di mana untuk rumus K4 adalah H dikali dengan fungsi Xn plus H, Yn plus K3. Nah, kita substitusikan sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan fungsi 0 plus 0,2, 0,5 ditambah dengan nilai K3, yaitu 0,311. Kita operasikan yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan fungsi 0,2, 0,811. Di mana 0,2 adalah nilai dari X dan 0,811 adalah nilai dari Y. Setelah itu, kita substitusikan nilai X dan Y tersebut ke persamaan yang ada di soal, sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan fungsi 0,811 dikurangi dengan 0,2 tambah dengan 1. Kemudian, kita operasikan lagi yang ada di dalam kurung, sehingga diperoleh 0,2 dikali dengan 1,611, sehingga nilai dari keempatnya adalah 0,3222. Setelah kita menghitung nilai dari K1, K2, K3, dan K4, kita bisa menyelesaikan solusinya, yaitu menggunakan rumus Yn plus 1. Di mana rumus dari solusi Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah 1/6 dikali dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah dengan K4. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita cari, nilai K1, K2, K3, dan K4 pada rumus ini. Sehingga diperoleh Yn-nya adalah 0,5, maka 0,5 ditambah dengan 1/6. Kemudian K1-nya adalah 0,3 ditambah dengan 2K2. K2-nya adalah 0,31 ditambah dengan 2K3. Nilai dari K3 adalah 0,311 dan kita tambahkan dengan K4 yaitu 0,3222. Kita operasikan perkalian yang ada di dalam kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh 0,5 ditambah 1/6 dikali dengan 0,3 ditambah 0,62 ditambah 0,622 tambah dengan 0,3222. Setelah itu, kita operasikan penjumlahan yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 0,5 ditambah 1/6 dikali dengan 1,8642. Nah, setelah itu kita operasikan yang perkalian terlebih dahulu sehingga diperoleh 0,5 tambah dengan 0,3107 sehingga nilai akhir atau solusi akhir dari soal tersebut menggunakan metode Rungkutta Orda 4 yaitu 0,8107. Nah, setelah itu kita akan menyelesaikan soal yang sama dengan metode yang berbeda yaitu metode Euler. Pada contoh soal yang kedua ini, ketahui bahwa X0-nya adalah 0, kemudian Y0-nya adalah 0,5 dan H-nya adalah 0,2. Di mana fungsinya adalah dy per dx sama dengan Y min X plus 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita hitung dulu fungsi dari X0, Y0-nya. Di mana fungsi X0 dan Y0-nya itu adalah fungsi 0,0,5. Maka 0,5 dikurangi dengan 0 ditambah 1. Nah, kita operasikan sehingga fungsi 0,0,5 adalah 0,5 ditambah dengan 1. Sehingga
hasil akhir dari F0,0,05 adalah 1,5. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai dari Y1 menggunakan rumus Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali dengan fungsi X0 Y0. Setelah itu kita substitusikan menjadi Y1 sama dengan 0,5 ditambah dengan 0,2 dikali dengan 1,5. Kita operasikan perkalian terlebih dahulu sehingga diperoleh 0,5 ditambah dengan 0,3. Maka hasil akhir dari Y1 adalah 0,8. Setelah kita hitung nilai dari Y1, langkah selanjutnya adalah hitung dari nilai Y2-nya. Nah, di sini ketahui dari penyelesaian sebelumnya, maka diketahui nilai dari X1 adalah 0,2, nilai Y1 adalah 0,8, dan nilai H-nya adalah 0,2. Dan fungsinya adalah dy per dx sama dengan Y min X plus 1. Nah, penyelesaiannya hitung fungsi dari X1, Y1 terlebih dahulu, di mana fungsi X1 dan Y1 adalah F0,2, 0,8 sama dengan 0,8 dikurangi dengan 0,2 ditambah dengan 1. Kita operasikan sehingga menghasilkan 0,6 ditambah dengan 1. Sehingga hasil akhir dari F0,2, 0,8 adalah 1,6. Setelah itu, kita akan menghitung nilai dari Y2, di mana untuk menghitung nilai dari Y2, kita menggunakan rumus Y1 ditambah dengan H dikali fungsi X1 Y1. Nah, kita substitusikan menjadi 0,8 ditambah dengan 0,2 dikali dengan 1,6. Kita selesaikan perkalian terlebih dahulu sehingga diperoleh 0,8 ditambah dengan 0,32. Kita jumlahkan sehingga hasil akhir dari Y2 adalah 1,12. Nah, itu dia untuk penyelesaian contoh soal kedua dengan menggunakan metode Runkuta-Orde 4 dan metode Euler. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbandingan kedua metode tersebut. Pada metode Runkuta-Orde 4, rumus penyelesaiannya yaitu Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah 1/6 dikali dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 dan ditambah dengan K4. Sedangkan pada metode Euler, rumus penyelesaiannya adalah Y1 sama dengan Y0 ditambah dengan H dikali dengan fungsi X0, Y0. Kemudian pada metode Runkuta-Orde 4 sendiri menggunakan 4 evaluasi, yaitu menghitung nilai K1, nilai K2, nilai K3, dan nilai K4. Sedangkan pada metode Euler hanya menggunakan satu evaluasi saja, yaitu fungsi dari X0, Y0-nya. Nah, yang ketiga, pada metode Runkuta-Orde 4 membutuhkan H yang besar untuk akurasinya. Sedangkan pada metode Euler membutuhkan H kecil untuk akurasinya. Kemudian, pada metode Runkuta-Orde 4 ini lebih baik untuk solusi akurat meski lambat. Kenapa lambat? Karena kan kita harus menghitung nilai K1, nilai K2, nilai K3, dan nilai K4. Baru kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu ke solusi penyelesaiannya, yaitu menggunakan rumus dari Yn plus 1 tadi. Sedangkan pada metode Euler cocok untuk perhitungan cepat karena hanya membutuhkan satu evaluasi saja. Nah, kemudian dari dua contoh soal yang tadi dibahas, kita bisa membandingkan hasil akhirnya seperti, pada contoh soal yang pertama, dengan soal yang sama, namun dengan menggunakan metode yang berbeda, kita menghasilkan hasil yang berbeda pula. Pada saat menggunakan metode Runkuta-Orde 4, untuk contoh soal yang pertama menghasilkan 1,608933. Sedangkan pada metode Euler menghasilkan 1,5. Nah, untuk hasil akhir pada contoh soal yang kedua juga berbeda, di mana pada saat menggunakan metode Runkuta-Orde 4, hasil akhir dari contoh soal yang kedua adalah 0,8107. Sedangkan saat menggunakan metode Euler, hasil akhir dari contoh soal yang kedua adalah 1,12. Nah, itu dia perbandingan dari kedua metode tersebut, metode Runkuta-Orde 4 dan metode Euler. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari metode Runkuta. Nah, pada metode Runkuta-Orde 4 ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu akurasinya tinggi. Metode ini memberikan hasil yang akurat sehingga hasilnya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, bisa digunakan untuk berbagai persamaan. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis persamaan diferensial, tidak terbatas pada jenis persamaan tertentu. Kemudian yang ketiga, stabil.
Metode ini memiliki sifat stabilitas yang berarti bahwa hasil numerik tidak akan menyimpang secara signifikan, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Nah, itu dia kelebihan dari metode Rungkuta. Di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, ini dia kekurangan dari metode Rungkuta orde 4. Yang pertama, metode ini memerlukan 4 evaluasi fungsi per langkah, yaitu nilai dari K1, nilai dari K2, nilai dari K3, dan nilai dari K4. Setelah menentukan dari keempat nilai K ini, baru kita bisa ke solusi penyelesaiannya, sehingga dapat memakan waktu komputasi yang lebih lama jika fungsi diferensial sangat kompleks. Nah, kekurangan yang kedua yaitu kurang efisien untuk sistem dengan banyak variabel atau ODE dalam bentuk yang besar. Nah, itu dia kekurangan dari metode Rungkuta orde 4. Nah, itu dia pembahasan-pembahasan mengenai metode Rungkuta orde 4 yang dapat saya sampaikan. Di mana pada video ini kita sudah belajar mengenai dari yang paling pertama, tadi kita sudah membahas pengertian dari persamaan diferensial biasa, kemudian pengertian dari metode Rungkuta itu sendiri, khususnya pengertian dari metode Rungkuta orde 4, dan kita bisa tahu persamaan umumnya bagaimana, kemudian ada algoritmanya juga, dan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal-soal dari metode Rungkuta. Dimana tadi kita juga sudah menghitung nilai dari K1, nilai K2, nilai K3, dan nilai K4, serta menghitung solusi penyelesaiannya. Kemudian kita juga sudah membahas 2 contoh soal dengan 2 metode, yaitu metode Rungkuta orde 4 dan metode Euler. Kemudian kita sudah tahu tadi perbandingannya dari kedua metode tersebut, dan kita juga sudah membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode Rungkuta orde 4 itu sendiri. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.